wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat darinya. Kita masih bisa berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, untuk belajar lagi agama ini, meneguhkan lagi Islam kita di atas ilmu yang pada akhirnya diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa, karena asas dari takwa adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan di atas ilmu tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan tanya jawab yang kemarin minggu lalu belum selesai. Kita sampai di pertanyaan bagaimana teknis atau pendistribusian daging kurban jika ada banyak masjid yang berdekatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebagian darinya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang sangat miskin. Berarti nek makanlah niku kembali kepada sohibul kurban. Terus berikan makan buat orang miskin atau orang fakir, itu berarti disedekahkan. Berarti berdasarkan ayat ini niki dibagi dua. Berdasarkan ayat ini, letterlek ayate panganen kekno, panganen sedekahno, berarti kan dihitung kali 1/2 atau nuwun jazakallahu khair. Nah, kemudian pada ayat yang lain Al-Hajj 36, fakulu minha wa'imul qani'a wal mu'tarra. Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Suruh makan, terus suruh membagikan ke orang yang minta dan yang enggak minta. Berarti dibagi 3. Orang minta berarti orang fakir, orang enggak mampu, berarti itu masuk dalam kategori disedekahkan. Orang yang mampu berarti masuk dalam kategori dihadiahkan. Berarti dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dek wau setengah, setengah. Niki sepertiga, sepertiga. Kemudian dalam hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Kulu wa at'imu wadakhiru." Makanlah, berikan makan dan simpanlah. Ken makan berarti kembali ke sohibul kurban. Berikan makan berarti diberikan orang lain. Kemudian simpan berarti dinggo sohibul kurban lagi. Berarti dibagi 2. 1 bagian untuk sohibul kurban, 1 bagian untuk dikasihkan orang. Atau bisa juga dibagi 3, 2/3-nya untuk sohibul kurban, 1/3-nya dikasihkan orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki materi jane pun kula dandani, mung kula lali nglebokke ten HP sing kula dandani niku, karena tadi ada rapat yang sangat lama, jadi malah lali nglebokke. Jadi ada satu dalil lagi saya masukkan di situ, yaitu Nabi pernah menyuruh seorang sahabat untuk membagikan kambing. Jadi Nabi punya kambing banyak, dumke urip nyoh. Akhirnya tinggal 1. Yang tinggal 1 ini dilaporkan ke Rasul, ya Rasul, ini tinggal 1. Udah gitu kecil lagi gitu kan. Jadi umpama umur niku harusnya kan musinah niku harusnya 1 tahun ke atas. Niki lebih kecil dari itu gitu. Nah, kata Nabi, kuwi nggo kowe belehen. Artinya kalau misal di sini ada wong sugih tur lomo, sing akeh kan wong sugih ra lomo. Mama di sini ada orang sugih lomo, korbane sapi, wedhus misal nganti 50 gitu.
Nah, nek dibiyokke ten masjid, engko masjide ya kewalahan, akhirnya didomke urip, nggo siji-siji, setunggal-setunggal. Nah, maka berarti kan dikeke semua itu. Nah, itu ndak apa-apa gitu. Ning nggih tadi welingnya dibeleh. Jadi jangan nek dikasih binatang kurban hidup terus didol, itu ndak boleh. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Berarti ada yang setengah-setengah, ada yang sepertiga-sepertiga, bahkan ada dalil yang semua. Ini menunjukkan pembagian daging kurban itu fleksibel. Ngoten cara membaca hukumnya ngoten. Karena nek jenengan ajeng nyekel sing sepertiga wong enek sing setengah, jenengan nyekel sing setengah wong enek sing dikeke kabeh. Nah, ini menunjukkan fleksibel. Fleksibel niku pripun? Fleksibel niku tegese nggih berarti sesuai kesepakatan. Maksudnya ngeten, jenengan sakmene mbane, jane yo ndidit kabeh jane. Tapi kok sing kurban yo mung 1/10 dari jenengan. Misal ya saya berharap sing kurban paling ora setengah luwih lah dari jenengan ngoten to. Nah, maka kok misal sing kurban sekedhik, ya panitiane kan nggih nek dijaluk setengah-setengah, sohibul kurban tok setengah, bingung lek nata mengke to. Atau nek dijaluk sepertiga ya bingung sing nata. Nah, akhirnya yang terjadi nggih ngeten mawon. Kita sepakat aja nek kambing sampil plus ati setengah misal. Atau nek sapi 5 kilo misal. Artinya itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, tapi panitia juga jangan galak-galak mengko bar dikei sampil sama ati terus sohibul kurban bilang, "Mas, aku ki seneng banget karo bandule kuwi lho mbok njaluk siji." Niku nggih pang paringi mawon mboten napa-napa. Makanya niku mengke daging kurban niku mang bagi 3 dulu. 3 niki maksudnya mboten kudu sama. Yang menjadi kesepakatan untuk sohibul kurban jenengan singkirkan dulu. Singkir sik tek mriki to. Terus niki sekampung niki kan jenengan ajeng dumi tiap rumah niku sak plastik misal. Biasanya pirang kresek loh. Tinggal dengan rencanakan berapa kresek? 350. Oke, 350 misal sak kreseknya sekilo. 350 kilo di pinggir sik. Minggir gitu. Niki pun gitu. Turah to. Insyaallah enten turahe lah, raketan balung apa-apa gitu kan. Ini jadikan nggih sesuatu yang tadi dihadiahkan atau disedekahkan tapi nggak ada istilahnya ikatannya sama sekali. Jadi nek misal sohibul kurbane nyuwun tambah niki maringi niki. Misal mengke enten piyai buta proposal mang jigokke mriki. Misal mengke enten sing doyan napa? Sikil wedhus dikropok mang jigokke mriki kan sikil wedhus mboten didemke to. Mboten to? Nah, termasuk nek sohibul kurbane njaluk dikeke wae gitu. Jadi jangan kemudian terlalu keras, terlalu kaku karena sejak awal tentang pembagian kurban niku fleksibel. Nah, jadi jangan kemudian sedikit jatah njaluk meneh ngono. Nek memang enten dari sini mang paringi, ampun galak-galak karena saya sudah menyaksikan ada orang yang kegelan kali panitia bariku moh kurban melu masjid dibeleh dhewe ning omah. Bapak kula. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi jenengan harus kemudian fleksibel karena dalilnya itu beberapa. Setengah-setengah, sepertiga-sepertiga, ada yang dikeke kabeh. Oh. Jadi jangan terlalu kaku. Makanya nanti haknya sohibul kurban sesuai kesepakatan singkirkan dulu 350 pintu niku atau kantong niku bagian niku singkirkan dulu turahane niki. Ya aja rebutan juga nggih, saru lah gitu kan. Nah niku apa yang kemudian niki enten sing nyuwun nah dikeke. Nah. Lah kok misal sing kurban sapi wong 7 njaluk buntut kabeh. Nah, padahal buntute siji nggih bidung 7 Pak. Nah, engko sing terakhir entuk rambute tok sing ujung niku lho. Wis ora apa-apa malah iso nggo kilen-kilen kuping gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Jadi kalau memang ada yang menginginkan, maka diambilkan dulu dari bagian tubuh sapinya atau binatangnya yang masih ada di situ, ngoten. Di misal sohibul kurban wedhus, Mas gane wedhuse ora didumke, ndase tak jalukin. Monggo. Jangan terlalu kaku. Sekali lagi jangan terlalu kaku karena tujuan dari kurban itu adalah silaturahmi yang terjaga, hubungan sesama kita persaudaraan itu yang terjaga. Dan jangan sampai menjadi sebab
perpecahan di antara kita, ngoten. Wis dipecah karo sebelah kono jek arep pecah meneh urusan ngoten niku kan eman-eman. Makanya nggih mangjagi silaturahmi hubungan kita ini loh, sesama kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku lalu gimana kalau ada masjid yang berdekatan? Nah, maka nek saran saya sih bagusnya jane ideale ngumpullah ketua takmir sana, ketua takmir sini, terus membagi wilayah. Wilayahmu sebelah ngendi, wilayahku sebelah ngendi. Jane gitu kan. Tapi nggih nek mboten saged nggih monggo lah njenengan kira-kira kiyambak, sing penting haknya sohibul kurban jangan sampai kelong, haknya pintu-pintu niku jangan sampai kelong. Nek emang anggidane 350 dan sudah dihitung nggih niki jangan sampai kelong. Nah, turahan ini yang kemudian fleksibel nggih. Kemudian apa malih nggih? Pertanyaan berikutnya, bagaimana teknis pembagian daging kurban? Apakah harus dibagi 3 atau ada leluasa dalam pembagian tadi pun rampung Pak, ini pertanyaan pun rampung. Nah, kemudian dari masjid, salah satu masjid di Solo, pertanyaannya bagus, makanya saya coba angkat di sini nggih. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, apakah tukang jagal yang direkrut oleh panitia kurban boleh diupah dengan sebagian daging kurban? Jadi misal nggih ten mriki kewalahan terus akhirnya golek jagal. Nah, saran saya jagal niku nek saged nggih yang muslim salat. Nek mboten ketemu sing muslim salat nggih saenenge mboten ana napa, matur nuwun jazakallahu khair. Ning diken nguliti mawon sing beleh jenengan mawon. Wis kowe nguliti wae sing beleh gen si iki. Nah, sing ngapal dungane. Lah dungane apa to, Dik? Ya bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Nah, niku nek wedhus siji, tapi nek sapi nggih disebut bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza min bapak A, bapak B, bapak C, bapak D, bapak E, bapak F, bapak G, itu to, wa ahli baitihim. Nah, beleh ser. Bar niku nyoh urusana dipeseti. Nah, ngoten. Nah, apakah boleh dia dibayar dengan daging? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang menarik disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata bahwasanya karena Rasulullah SAW ya'muruni an akuma ala budni. Nabi SAW dulu pernah memerintahkan aku untuk ngurusi kurban unta beliau. Jadi Nabi kurban unta, terus Nabi paring dawuh ten Imam Ali urusono li Ali gitu kan. Kemudian ngurusi di sini maksudnya apa? Kan beleh gitu loh. Kemudian waan aksimal luhu maha, dan memerintahkan untuk membagi dagingnya. Niku pun cetha, daging didum. Nah, kemudian wajuludah kulit nggih didum. Daging didum, kulit didum. Makanya kulit masuk di sini, Pak. Nah, jadi jangan ditokke dari 3 bagian ini sing nanti dengan jual itu tidak boleh. Kemudian wajilalaha, jilalaha niku yang saya pahami niku binatang kurban niku nek ten Arab menika nek malam itu binatang kurban, binatang ternak, unta khususnya. Niku kan nek malam niku sok adem niku lho. Maka sosok dikai kemul. Nah, kadang ada orang beli binatang niku dikai sak kemule niku. Mungkin ya srenek liyane tur kemule ya ora kanggo PN sisan gitu loh. Nah, begitu PN sisan, maka si kemule ini juga tidak boleh dijual. Maka ketika tidak boleh dijual, daging kulit kalih kemule ini hakikatnya ya harus dimakan, disedekahkan, atau kemudian dihadiahkan. Dimakan kan nggak mungkin, nggak bisa toh. Nah, peluangnya tinggal disedekahkan atau dihadiahkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki nek unta bentuke kulit, nek sapi misalkan mriki sok enten sapi enten klonthonge niku lho. Nah, klonthonge niku nggih harus dimakan, ora mungkin toh. Nah, maka tinggal disedekahkan atau dihadiahkan. Nah, berarti entuk dikeke wong ra duwe nggo kowe klonthonge. Nah, nanti yang nampa niku didol entuk, tapi nek sejak awal didol ndak boleh. Atau misalnya enten Pak Tani yang udah sepuh duwe luku yang masih pakai sapi, terus ada traktor terus didol sapine dihadiahke lukune. Wis sapine gandeng mbok tuku PN sak lukune ya misal ngoten. Nah, itu nggih harus masuk dalam kategori 3 ini.
dimakan, ora mungkin. Nah, tinggal dihadiahkan atau disedekahkan. Nah, kemudian beliau mengatakan suruh membagikan daging, kulit dan kurkupan ini wau. Wa alla u'tiya fil jazari min hasai'an, dan jangan memberi yang namanya jagal apapun dari kurban ini. Maksudnya sebagai upah. Wa qala nu'tihi min indina, dan beliau kemudian mengatakan kami ngupahi si jagal itu dari kantong kami. Sehingga nggih idealnya iuran jenengan niku idealnya ditukokke semaksimal mungkin dapete. Umpama iurane kemarin contohkan 3.500.000, diping 7 niku ketemune kan 21 sama 35 24 setengah gitu. Nah, ideale enten sapi sing 24 setengah pas jane. Tapi kan karena butuh operasional toh. Maka panitia harusnya mengkalkulasi selama ini kebutuhan biaya operasional berapa. Oh, ternyata dari kurban sapi 10 misal gitu, itu bisa diambil dari masing-masing sapi 300. Ya berarti maksimal pembeliannya 24.200. Jangan dipolke. Nah, 300 ping 10 kelompok 3 juta ini buat operasional. Ngoten. Nah, tinggal nanti sing kambing dimintai apa enggak terserah. Nek mau dimintai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Misal dimintai wis gandeng wedhus cilik ya 10.000 apa 15.000 apa 20.000 silakan. Nah, nanti dikumpulkan itu operasionalnya. Nah, disitulah kemudian jenengan bisa membayar jagal. Nah, kok bareng rampung selesai terus jagal mau jenengan kasih hadiah, boleh. Hadiah jagal gandeng wis rampung nyoh daging nggo kowe, boleh, dengan catatan jangan diperjanjikan. Nek diperjanjikan berarti ujube wis opah. Mengko nek kowe mbleh ning nggon aku sapi siji tak opahi 250, tak tambahi daging 3 kilo, niku pun opah. Makanya nanti nek dagingnya mung dikei sekilo dhek protes, ngomongnya 3 kilo pak kok mung sekilo. Atau ngomongnya 3 kilo kok enteng. Ngoten. Atau dibahasake engko nek rampung kowe tak kei duit semene tambah kulit. Bahasa tambah kulit niku lho, engko nek ra dikei kulit nagih, maka itu namanya upah. Itu ndak boleh. Ngoten nggih? Jadi apapun dari binatang kurban itu tidak boleh menjadi upah, ning boleh menjadi hadiah. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanyaan yang di depan tadi nggih, apakah tukang jagal yang direkrut oleh panitia kurban boleh diupah dengan sebagian daging kurban? Jawabannya tidak boleh. Nah, pertanyaan kedua, apakah tukang jagal boleh menerima sebagian dari kurban yang dia sembelih? Jawabannya apa Pak? Boleh, tapi jangan diperjanjikan. Nah, diperjanjikan itu namanya sudah opah. Sama kayak ngeten lho, jenengan ngutang duit kula 1 juta, terus kula sanjang, Pak mungkin nek balekke mang tambahi 100 niku haram, namanya riba. Tapi nek jenengan ngutang duit kula 1 juta, perjanjiane balekke 1 juta, kok jenengan balekke 1,5, punjul 500.000 halal, karena nggak pernah ada perjanjian. Paham? Go Mas gandeng jenengan pun nulung kula, delalah pas jenengan nulung kula niku kula ngendela pas butuh, alhamdulillah bar niku kok ya enek rezeki sak pirang-pirang pun matur nuwun niki utang kula, ngapunten niki rasa matur nuwun kula nggih jenengan tak buka 500.000. Niku halal. Sing pertama wau wis sithik haram. Dong mboten. Makanya ketika itu diakadkan sama si jagal, kok tak kei semene saka daging apa saka kulit apa ndase apa sikile apa buntute, ya ndak boleh. Tapi nek jenengan enggak ngakate ujug-ujug dikei ndak sapi loro nggo kowe, halal niku malahan. Ngoten nggih? Nah, jadi harus clear. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, atau kulit atau dagingnya bolehkah menjadi bagian dari fee yang diterima oleh jagal? Jawabannya tidak boleh. Jadi kalau menjadi bagian dari fee tidak boleh. Yang boleh menjadi hadiah. Bedanya fee kali hadiah, saya ulang-ulangi lagi, nek fee niku wis ditentukan jumlahnya, nek hadiah boten. Hadiah niku bebas.
bebasnya dari mana? Dari sini ngambilnya, jangan dari sini, jangan dari sini. Nek dari sini mungkin jenengan rame kali sohibul kurban, nek dari sini mungkin jenengan dirasani tanggane ngomongnya 350 wis keetung, kok aku ora dilewat, kok aku ora didumi mung dilewati, po yo aku ora katut 350 kan ngoten. Makanya ini jenengan sisihkan, disisihkan, dan yang dari sini jenengan kasihkan boleh ke jagal sebagai hadiah. Nek nggih niku wau tetep mempertimbangkan prioritas kalau sohibul kurban masih ngersake diparingke. Barangkali enten proposal mlebet nggih dibantu kan ngoten barangkali. Karena jagal niku hakikatnya pun rampung dengan dibayar jane. Sebagai sebuah proses dia bekerja pun dibayar sesuai kesepakatan niku pun rampung jane. Nah, apa yang jenengan tambahkan kuwi nggih ibaratnya hadiah, jenenge hadiah ya saiklase kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana sebenarnya kedudukan panitia kurban? Nah, ini buat panitia nih. Dalam kegiatan penyembelihan kurban yang dilakukan di masjid. Nek tadi jagal toh. Nah, ini pertanyaan mereka, jadi panitia niku kedudukannya apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membayangkan panitia itu satu orang yang memang mengkoordinir semua. Niku dulu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang nyengkuyung bareng-bareng. Senajan boten diarani panitia, sing rewang-rewang niku lho. Nah, maka posisi panitia itu adalah wakil dari sohibul kurban. Kenapa? Karena zaman dulu Nabi itu sholat bareng-bareng di lapangan, niku kambing niku pun dijejer. Begitu rampung khutbah mandap, marani kambingnya dewe-dewe dibelah dewe-dewe. Makanya nanti ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat berarti beleh utama ning omah. Niku bisa salah bisa benar tergantung bagaimana memahaminya. Nek soal beleh dewe itu benar, tapi nek kemudian dibelah dipangan dewe niku nggih kleru. Nah, mungkin enten wong ngoten niku prakteknya ngoten niku dipangan dewe niku kleru. Nah, maka yang terbaik tetap bersama dengan kaum muslimin, dimakan bareng-bareng dengan kaum muslimin ya, walaupun nanti ada yang disimpan, ada yang dimakan sendiri oleh keluarganya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah zaman dulu jenengan bayangke zaman dulu itu panas tur titik-titik padu, titik-titik perang. Makanya setiap laki-laki niku meh bendino cekelane pedang dan boten wedi beleh. Nek sakniki sok-sok enek wong lanang ndelok geteh we melayu adoh bianget. Jadi bojone lahiran dhek melayu gitu kan. Enten piye ngoten niku kula ngertos ngoten niku. Jadi bojone lahiran niku jarike niku rawani ngubah gitu, pedi gitu. Padahal nek ngomong kali kula ya omongane wis jihad ning Palestina lah apa-lah gitu. Tapi nek ndelok geteh bojone ning lahiran niku wedi gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ada orang seperti itu, makanya jangan paksakan beleh dewi kan tidak bisa, mau nggak mau diwakili oleh yang mewakili. Maka posisi dari panitia kurban itu adalah wakil dari sohibul kurban. Nah, sehingga posisi panitia kurban niku jane kaya jagal, sama-sama sebagai wakil. Mung jagal niku memang diperjanjikan untuk dibayar. Nah, nek panitia kurban niku berharap pahala. Makanya kalau kemudian panitia kurban minta bayaran sakjane secara fikih itu boleh. Sakjane secara fikih itu boleh. Kenapa? Karena dia mewakili sohibul kurban untuk prosesi pengkurbanan. Mung niki saya sampaikan ke panjenengan yang panitia eman-eman. Artinya kalau di sini misal ada sapi 10 disembelih, kambing 20 atau 30 disembelih, jenengan itu dapat pahala 10 sapi dan 30 kambing. Senajan mung kurban 1/7 sapi atau 1 kambing, tapi dengan jenengan berharap bayaran kados ngapunten si jagal wau, otomatis yang jenengan dapatkan yo cuman itu. Nah, niku dulu. Nggih, dadi pilihan panitia iki njaluk bayaran apa ora. Nek mboten insyaallah ganjaran besar, tapi nek njaluk bayaran nggih insyaallah bayarannya atau ganjarannya nggih namung bayaran niku wau. Niku. Nah, kemudian karena panitia ini adalah wakil dari sohibul kurban, maka panitia niku mboten angsal ngapling jatah dewi. Nah, mboten angsal kemudian mengatakan jatah panitia, bahasa ngoten nih, jatah panitia 5 kilo, ndak boleh. Kenapa? Karena posisinya sebagai wakil sohibul kurban. Nah, sehingga panitia dan jenengan-jenengan yang rewang ini gimana? Maka
ini jelas disisihkan dulu, niki disisihkan dulu, maka kemudian diambilkan dari sini, disepakati pas waktu selesai. Ki panitia kei piro beda sama diperjanjikan sebelumnya. Nek diperjanjikan sebelumnya kan orang genah niki cacai piro, tapi wis diomongke kowe entuk semene. Tapi begitu kemudian udah selesai kurban, udah rapi, engko panitia dikei piro, sing rewang kok ditambahi piro. Nah, niku boleh sebagai hadiah. Dong mboten bedone. Artinya ngeten lho, misal nggih niki diumumke ibu-ibu mengke mang rewang, mengke sing rewang ditambahi sekilo. Nah, kan ro ngerti kambinge daging ini kita mriki cukup napa mboten. Mengke nek pas donge ternyata ra cukup jenengan mung dikei sekilo. Kira-kira jenengan protes napa mboten, Bu? Mboten, tenane. Wis dijanjeni sekilo, entuke setengah kilo, ya tetep protes kok jenenge ibu-ibu. Atau nek dikupon misal mungkin sing rewang-rewang untuk kupon loro bareng pas donge ra cukup akhirnya dikei kupon siji ya mesti ibu ya tetap nagih. Makanya dalam proses memberikan sebagai hadiah jangan diperjanjikan dulu, ngoten, sehingga nanti setelah ada proposal segala macam dikek kemudian turahane niki dienggo hadiah panitia boleh, tapi nggak diperjanjikan dari awal gitu loh. Beda halnya dengan ngeten, ketika dari awal sudah dinyatakan di masjid tertentu ini sudah dinyatakan pokoknya kulit, ndas, sikil dijual, dipek panitia, itu tidak boleh gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena duitnya dari hasil jual binatangnya. Tapi kalau dari operasional jadi pun ditukokke enek operasional uga rame nggo plastik segala macam. Nah, terus disepakati mengko nek jek turah dibageke panitia boleh niku malahan. Paham mboten? Ketoke bingung. Saya tak ngombe sik niku. Kok ketoke ruwet ngono to, Mas? Mboten nggih, fikih ngoten niku. Makane kula wau nyontokke utang sak yuta padha-padha ditambahi lho. Siji kula sing ngarani 100, siji kula mboten ngarani dikeki 500. Sing akeh niku mau halal, sing 100 niku haram. Makanya panitia niki wau kalau diperjanjikan dari awal, engko sing rewang untuk semene, engko panitia untuk iki ning sangka kewan kurban ini tidak boleh. Karena posisi panitia dan jenengan sing rewang-rewang itu mewakili sohibul kurban. Maka yang boleh malah sangka dit operasional niki wae lho. Nah, misal operasional pun dingge turah, didum panitia boleh malah. Tapi nek jenengan kersa alah wis rasah wong kabeh gen rame, gen gayeng, gen guyub rukun, turahane leboke kotak infak. Insyaallah niku malah barokah sedanten. Ngoten nggih. Nah, makanya niki wong nek turahe akeh wis alhamdulillah, turahe sithik wis alhamdulillah didum mboten napa sebagai hadiah, tapi tidak diperjanjikan di awal. Ngoten nggih. Termasuk jangan dijual. Dadi kulit ya didum kulit, kepala dum kepala. Lah kok nggo apa kulit sakmono, Mas? Itu nggih. Ini karena ini statusnya hadiah, yang penting didongke sih. Nanti soal sing nompo didol ndak apa-apa. Jadi misalnya dengan sepakat kulit dan uga rampe yang nompo ini kulit segala macam niku termasuk mungkin neneng klontong sapi sak luku-lukune wau, nah didongke wong ra duwe. Wong ra duwene celuk jejer. Pinten wong 10, wong 15 terus diserahke. Niki kulit. Niki lukune, niki klontong sapine. Kek kabeh. Lalu kemudian biasa kan sok enten bakul marani to. Nah, kuwi bakule. Nah, monggo. Nah, nek mboten saged tawar-menawar, kita fasilitasi sebagai panitia. Nah, misal deal 2 yuta, wis 2 yuta didom 10 nang 15 niku. Ngoten nggih. Jadi jangan kemudian dari ini untuk panitia. Untuk panitia dalam artian didol terus duitnya nggih panitia ngoten lho. Enggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan panitia nggih sebagai wakil dari sohibul kurban. Lah kemudian pertanyaan berikutnya, apakah panitia kurban berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya? Jawabannya berhak, karena mewakili. Apa bentuknya? Bentuknya kalau duitnya dari operasional tadi, bukan dari menjual bagian binatang ini, juga bukan dari dagingnya. Makanya jangan sampai ngapunten panitia itu mengkapling jumlah tertentu dari daging kurban ini, tidak boleh. Nggih. Ya, 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 ya.
makan bersama, apakah termasuk kesepakatan panitia? Ndak, karena yang makan bareng. Ndak boleh kalau iki panganan iki nggo panitia karo jagal, ndak boleh. Kalau makan bareng boleh. Dan itu mengambil dari sini. Nah, dari sini, jangan dari sini, jangan dari sini. Ya. Jadi singkirkan dulu yang menjadi hak sahibul kurban, singkirkan dulu yang menjadi rencana dari jenengan 350 paket tadi. Turahan niki, jenengan udah punya skala prioritas, dimasak bareng. Terus nanti misal sok-sok sebelum hari H niku proposal pun masuk. Nah, proposal jiro lupatmo, dan nggak harus kemudian angger siji dikei 5 kilo. Misal jenengan kayak sekilo ya, ora masalah. Engko dhek nompo ya alhamdulillah ora ya ora apa-apa gitu kan. Kan namanya kita memberi kan bebas gitu kan. Nah, baru kemudian kalau ada yang dari sahibul kurban minta tambah kaki atau apa dikasihkan. Jadi dari sini aja biar fleksibel. Dan kalau dari sini jenengan nggak usah ngarani 10 kilo bebas. Misal jenengan memperkirakan wah jamaahnya ternyata okeh. Barangkali wong LDI mlayu rene kabeh gitu kan. Nah, nek mung 10 kilo kurang gitu kan, kok itu sithik-sithik ya jenengan tambahi dadi 20 kilo nek ten mriki enten sumangga gitu kan. Ten mriki tapi ampun ten mriki, ampun ten mriki. Jadi nek ten mriki sudah di planning sekilo ping 350 iki singkirke dulu. Ten mriki pun di planning sekian karena sahibul kurban jumlah sekian, serahkan dulu. Paham? Oke, siap. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah panitia kurban yang membelikan? Nah, niki ukeh nih kasus ten pundi-pundi. Boleh menerima bonus dari penjual hewan kurban yang digunakan untuk hak pribadi. Jadi ngedil karena koncone napa? Bakul sapi. Bro, nek payu wah aku mbok kei piro? Yo anu 250. Ya wes, lu tak jikoke nggonamu wae gitu. Maka saya mau bertanya ten jenengan. Nek enten bakul telu, siji ngomong engko nek payu 250. Bakul kedua ngomong engko nek kepayone nggonamu tak kei 500. Bakul ketiga ngomong engko nek kepayone nggonamu tak kei 300. 250, 300, 500. Kira-kira sing diamanahi ken tuku sapi niku bakal jikuk sing 250, 300 apa 500? 500. Pertanyaan berikutnya, kira-kira sing diamane sapi niku gagas napa mboten, gede apa cilik, nom apa tuwek, menuhi syarat apa mboten? Gagas napa mboten kira-kira? Mboten. Soalnya sing digagas 500. Makanya itu namanya konflik of interest. Konflik kepentingan, tidak boleh. Sehingga duit yang diterima itu menjadi namanya harta hulul. Hulul niku nek bahasa hukum kita Indonesia namanya gratifikasi. Makanya piyai-piyai sing nggo klambi abang, oren, niku nggih ngoten niku. Ning ora 250.000 karo 300 karo 500, 250 miliar. Dadi ngedilke lapangan terbang atau kok nek kowe dadi aku sekian persen, nah dirupiahke 250 miliar, Setyo Novanto kae IKTP 250 miliar. Terus saat ini pun hitungannya pun nganggo triliun-triliunan kan iki gitu kan. Nah, makanya itulah kelakuan mereka kan. Nah, ampun kelakuan niku digawa mriki ten masjid. Dosane double senajan ongkone luwih sithik. Double pripun? Itu sebagai kesalahan sudah melanggar syariat kok dilakukan di rumah Allah tambah salah melih gitu kan. Makanya enek wong yang-yangan ning jaratan iki dosa, yang-yangan ini masjid dosane pindho, Pak, karena ngregeti masjid. Ngoten. Nah ini masjid aman kok, sepi nek awan kok. Lho malah duding-dudingan. Ojo duding-dudingan. Saling menasehati ojo, malah duding-dudingan. Lho. Ya apa ya aja. Ya ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu tidak boleh ya Pak. Jadi kita ngedil itu tidak boleh. Ya. Artinya kalau misalnya jenengan mau melakukan itu, umpama bener-bener dikei, pastikan yang pertama jenengan itu membeli secara objektif, yaitu apa? Urutan pertama jangan yang cacat, yang kedua yang usianya masuk, yang ketiga yang harganya masuk. Dari harga yang masuk nggak cacat, usia masuk, harga masuk dijejer, di sing paling gede itu. Nah kok kemudian dikei pun ini jenengan mus rasa jenengan, nah, berarti kan memang dia sudah mengalokasikan karena kebiasaan sebagian panitia ngoten niku. Nah, niku rahasia umum, Pak.
ditutup-tutupi ning jane akeh wong ngerti gitu kan. Nah, jenengan nampi ning jenengan balekke ten panitia ngoten. Jadi Mang Sanjang, Mas, mau bakule ngekeki aku iki. Nah, ngoten. Nun? Sama panitia gitu. Boten. Maksudnya dikek panitia iki dadi dit operasional ngono lho. Ditambahke ning dit operasional kan tadi memplanningnya sapi satu ada di sisi iki 300 nggo operasional itu lho. Delalah bareng tuku 24 200 ternyata dibalekke 200. Nah, 200 ini masuknya di kas, bukan ke panitia, buat kas dulu. Karena kan prosesi kurban belum selesai. Nah baru nek udah selesai kok yo turah ya monggo nek mau buat panitia boleh, secara hukum boleh nggih. Tapi nek kemudian kok jamaah ngerti nesu kabeh ya hapun juga. Jadi tetap jenengan harus melihat situasi sosial politik yang ada di sini ya. Kira-kira piye nek didumke panitia didumi 50 bar rame ya mending rasah kan gitu. Makanya itu dikembalikan dulu ke operasional digunakan untuk. Jadi nggak boleh buat pribadi, haram. Haram Pak, saestu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Lalu apa nama dan status fee yang diterima panitia kurban yang didapatkan dari pedagang sapi atau kambing dan bagaimana hukumnya? Tadi sudah saya sampaikan. Dalam bahasa syariat itu namanya ghulul. Nabi mengatakan hadiyatul umal ghululun. Hadiah seorang pegawai yang diamanai untuk mengerjakan sesuatu berarti jane dia dibayar. Ning gandeng jenengan berharap bayaran dari Gusti Allah kan jenengan nggak terima bayaran. Nah maka jenengan sebenarnya dapat bayaran. Ning gandeng jenengan nggak mau pengennya dapat pahala dari Allah, para panitia, para yang dititipi untuk beli itu, maka jenengan juga nggak boleh menerima dari pedagang sapi atau kambing. Itu nek bahasa syariat namanya ghulul. Nek bahasa hukum kita namanya gratifikasi. Bisa juga masuk ke kategori korupsi. Pokoknya itu tidak boleh. Serupiah pun tidak boleh. Nah kemudian, nah terus gue bensin piye, nah gue tuku es teh piye. Nah itulah tadi yang diambilkan dari operasional. Artinya ketika itu tadi misal dari berangkat itu nggak dititipi duit untuk apa namanya operasional. Jadi misal duitnya ke bakul itu wis dikeke. Dari jiko barangnya begitu kemudian di jiko kok ning dalan butuh bensin, ning dalan butuh es teh misal ngoten. Nah, tedalah bakule ngelungi. Nah niku mungkin tinggal sanjang, Mas, mau bakule ngekeki cashback 200.000. Sangka 200.000 tak tukoke bensin 20 karo tuku es teh 5.000. Oh nggih, nah, nanti panitia nyatet 20.000 bensin, 5.000 es teh. Jadi dalam Islam itu, Pak, kita itu harus benar-benar hati-hati. Sampai duit receh itu kalau bukan punya kita tidak boleh. Dan itu salah satu contoh terbaik itu Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri itu pada zamannya itu mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis, manusia yang hafal hadis paling banyak. Sehingga orang-orang itu datang untuk berguru dan orang-orang yang berguru itu dijuluki orang-orang yang bermadhab As-Tsauri. Tapi penguasa menginginkan dia untuk menjadi hakim. Sufyan As-Tsauri nggak mau. Kenapa? Karena dia kalau mendengar cerita orang maksiat, kan namanya hakimnya ditekoki, kowe lagi zina piye ning ngendi kapan kan gitu, cerita ngene. Dia itu langsung mimisen motone metu geteh, nggak mau dia. Menderita seperti itu nggak mau, kabur. Kaburnya orang tanggung-tanggung keluar kota, keluar negeri. Zaman dulu kan yang Arab itu udah beda negara, tinggal loncat-loncat gitu tok tau. Nggak perlu nyebrang laut gitu. Nah, begitu kabur sampai ke tempat tertentu, dia masuk ke kebun kurma, kerja di situ, ngelamar, jadi buruh, nyenggeki kurma, ngepeki kurma, ngawinke kurma, gitu kan. Nah, pada satu ketika ada pemungut zakat datang, kemudian bertanya, Mas, bedone kurma kampung ini karo kampung kono apa? Nek mriko kula pun nate ngrasake, nek mriki mboten nate. Ra mungkin kowe ora tau ngrasake, wong kurma gogrok sak pirang-pirang mosok ya siji ora mboten kula mboten nate. Niki terus tukang zakat niki langsung lapor kalih bose, bos, ning kono ki lho, enek buruh kurma ning kebon kurma iki. Kurma sitok ora gelem ngrasake. Apa eneng? Nek nganti eneng itu mesti Sufyan As-Tsauri, orang yang dicari sama khalifah sing kon dadi hakim megah. Nek nganti iso nyekel dhek entuk duit akeh karena disayembarake bakal dapat hadiah, diparani tenan. Dan akhirnya si bos zakat ini, si manajer untuk menguti zakat ini malah gak berani nangkep. Ya sudah, silakan kamu pergikan lunga gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama dulu tuh waroknya sampai seperti itu. Nah, warok ning Jawa kan artinya galak untuk preman itu.
Nah, dalam Islam warok itu orang yang nggak mau memakan harta haram walaupun cuma satu butir kurma. Makanya nanti Nabi SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ittaqin nar, selamatkan dirimu dari api neraka walau bisikil tamar, walaupun kurma sebutir. Nah, artinya kalau punya kurma sebutir mampu kamu sedekahkan, sedekahkan. Sebaliknya jangan sampai kalau itu bukan punyamu mau makan. Makanya Nabi pernah nemu kurma sebutir tidak mau makan itu. Kenapa? Khawatir ini kurma zakat atau kurma sodakoh. Nabi itu tidak mau makan harta zakat atau harta sedekah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sini, ini namanya ghulul. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wanita kurban boleh mengambil untung dari hewan kurban yang dibeli apabila dia membeli secara cash terlebih dahulu? Jadi enten kasus meleh ngeten, wanita kurbannya adalah wong sugih. Nah, biasanya jamaah daftar kurban ning randang kayak duit. Akhirnya panitia kurbane nggih membeli dulu dijejer mriko. Iki sapi wis tak bayar, cacahe 7. Gandeng ning kene sing daftar wong 7, kelompok 7 kelompok, iki wis tak tuku 7 iki. Engko tinggal nek do lunas kayak aku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini boleh dilakukan panitia dengan catatan harga dia beli sama dengan harga yang dia jual. Dia nggak boleh ngambil untung. Nah, itu boleh. Jadi misal bener-bener tukune 4 likur, mungkin dibayar 4 likur. Itu boleh. Nalangi sik berarti toh. Nah, yang kedua, kalau dia ngambil untung, maka boleh dengan catatan. Oh, dengan catatan apa? Kalau dia mau ngambil untung, dia cuma nunjukkan iki sapiku. Mbok tuku kena ora yo ora apa-apa. Nah, jadi pihak panitia yang bukan sing punya sapi itu kan panitia banyak toh. Nah, misal sing punya sapi itu si A, panitia liyane ya toh mutuske ya ora kudu tuku rono to, delok sik wong cilik kok semono bandingi karo sing kono gede kok luwih murah. Nah, ketika panitia yang beli tadi, ya kowe tuku kene entuk tuku kono ora apa-apa misalnya gitu, itu ndak apa-apa. Ternyata misal panitianya ini membelinya gede-gede tenan gitu kan, dibandingkan yang mana-mana dengan harga yang segitu kok iki luwih gede. Ya logikanya pasti panitia di sini pasti milih niku. Ning umumnya biasanya nek ngoten niku tukune cilik apa gede. Umumnya biasanya tukune cilik didol larang gitu loh, dipasi karo iurane. Makanya mungkin ten masjid tertentu enten masalah meleh. Sapi ini gede cilik ning gandeng iurane wis dikonangan 3,5 dipadak kabeh 3,5. Niku nggih mboten leres niku pentu. Wong jelas siji gede, siji cilik, siji lanang, siji wedok kok. Terus dipadakke niku terus pripun? Nggih mboten angsal to. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nggih, ketika ngapunten ada panitia yang mau main proyek niki, proyek pengadaan sapi niki nggih, pastikan dengan cara yang baik dan benar biar barokah ngoten nggih. Nah, cara baik yang benar napa? Ketika mau nalangi nggih, belinya berapa dijual berapa itu boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia nggak pakai cara itu, dia beli dan dia pajang itu, maka nek rasido dituku nggih nggak apa-apa. Oh, nggak ada perjanjian gitu loh. Makanya tidak boleh kemudian seorang panitia kemudian melakukan seperti itu. Ada konflik of interest, nah, ada konflik kepentingan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian pertanyaan lagi, atau pokoknya temanya panitia. Jadi kemarin masjid itu kok tekoke panitia kabeh. Atau si oknum panitia sudah memelihara beberapa waktu sebelumnya, kemudian dia jual ke panitia kurban. Jadi dia sudah tahu budget dari panitianya. Jadi pun ngimbuse, jadi 3 bulan sebelum hari H pun tuku. Nah, terus ngedil, kok tukunan nggon aku yo. Nah, ndak boleh. Bolehnya gimana? Bolehnya ya disampaikan, aku duwe. Barangkali cocok tukunan nek ora ya ora apa-apa. Nah, itu yang boleh. Tapi nek langsung dibabat kabeh, wis ngono gede cilik diregone disamakan, nah ini ndak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini pertanyaan lagi. Apakah panitia ikut berdosa apabila ada kehilangan daging? Nah, kehilangan daging niki nggih terjadi secara sistematis, terstruktur dan royokan gitu. Nah, kenapa? Nah, ini saya nasihatkan buat diri saya, panjenengan semua, nggih. Panjenengan yang ikut rewang, nggih, bantu-bantu dari mulai nyembelih, beteti, nguliti, mecel-mecel, nggih. Jenengan insya Allah Bu, Pak, tercatat dapat pahala sejumlah kurban yang disembelih di sini dengan syarat jenengan mangkat sangulading bae, ora usah nggawa kresek. Nah, sehingga apapun yang jenengan bawa pulang yang tidak masuk dalam kategori sahibul kurban, tidak masuk dalam kategori
bagian 350 terus jenengan ngapunten bahasane nitil dhewe sejejet sret plung gawa mulih, maka pahala jenengan sejumlah kurban itu cancel, batal, rasido. Jenengan mung entuk sing ning jero kresek niku eman pahala sebanyak itu dibatalkan hanya karena niku wau jeroan sosok ya wong cuwilan ati sak cuwil, dan itu ndak barokah marai loro. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa meneh wis go mulih kecantol pager dagingnya ceblok, walah wis tambah ra itu apa-apa wis. Makanya yang terbaik nggih panitia mengalokasikan buat yang rewang semua ditambahi, ndak apa-apa, tapi dari sini, dan ndak usah diperjanjikan di depan. Engko nek diperjanjikan di depan, Bu, engko tambahi 2 kilo, kok ora nganti 2 kilo ditagih sampean. Ibu-ibu iki kelingan nek urusan ngono ku ya. Nggih, makanya ini harus difahami, dan dengan kita berhati-hati dalam berkorban, maka disitulah Allah minta kurban itu bukan daging dan darahnya yang naik, tapi yang naik itu ketakwaannya. Makanya kurban itu di atas takwa, takwa itu di atas ilmu, menghasilkan kehati-hatian. Yang kita bawa pulang adalah hak kita, halalan toyiban, dan di situ insya Allah barokai sekeluarga. Mbok pilih mekaten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.